Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi Mannah GTM. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami telah dibangunkan dari tempat tidur kami, dan kami akan bersama-sama lagi menikmati hari yang baru yang Tuhan ciptakan bagi kami. Dan sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, karena firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dari hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 28. Tapi saya hanya akan bacakan ayat 28. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan lebih jauh firman Tuhan ini, saya akan memuji Tuhan sesuai dengan tema kita hari ini, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya
seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita akan dituntun oleh judul yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan dunia saat ini sungguh tidak bertambah baik. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mengejutkan. Entah itu bencana alam, kita baru saja ada yang mengalami langsung di Mamuju, gempa bumi, dan juga kita juga mendengar berita dari Sulawesi Tengah, di Palu, dan juga bencana kemanusiaan. Dan krisis-krisis ini, baik itu fenomena alam maupun juga bencana-bencana sosial, itu akibat karena ulah manusia. Dan juga yang paling dahsyat akhir-akhir ini, kita kena dengan bencana sosial, bencana kemanusiaan, yaitu akibat COVID-19. Saya kira kita semua, bukan hanya orang Indonesia, tapi hampir seluruh dunia itu mengalami bencana sosial ini. Nah, saudara-saudara, goncangan terjadi dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi tergerus akibat COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang harus meninggalkan dunia ini oleh karena virus corona. Akibatnya saudara-saudara, begitu banyak orang tergoncang karena keadaan yang tidak baik ini. Ada rasa takut, kekhawatiran, dan rasa putus asa. Sekarang banyak orang yang sudah putus asa, seolah tidak mampu lagi untuk mengikuti serangan-serangan virus corona ini. Hal ini saudara-saudara tidak hanya dialami oleh orang-orang di luar Tuhan, tapi orang-orang percaya, orang-orang Kristen pun tidak luput dari goncangan yang ada. Baik itu bencana alam yang dialami langsung oleh orang GTM, maupun juga bencana sosial COVID-19. Nah, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita terkejut bila mendengar berita atau melihat, bahkan mengalami langsung kejadian-kejadian yang menggoncangkan ini. Kami juga pernah mengalami 2 anak kami itu harus diisolasi mandiri karena terserang virus corona. Puji Tuhan, sudah boleh sembuh berkat doa-doa berbagai macam pihak. Nah, saudara-saudara, hal ini bukanlah berita baru, sebab Alkitab sudah menyatakannya. Kita sebagai anak-anaknya tidak seharusnya menjadi takut dan putus asa, sebab ada jaminan pemeliharaan, jaminan keselamatan dari Tuhan kita. Don't worry, ada Tuhan yang Maha Kuasa, berkuasa atas segala-galanya.
Dan di dalam Yesus Kristus kita tidak menerima kerajaan yang di dalam Yesus pasti kita menerima sebuah jaminan. Dan di dalam kerjaannya kita tidak akan tergoncang. Imanmu tidak akan tergoncang. Untuk dapat tinggal dalam Yesus Kristus sang kerajaannya yang tidak akan pernah tergoncang, ini harus mengarahkan pandangan kita hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Meskipun di tengah ombak ada banyak ombak-ombak kehidupan, kita bisa lewati, kita bisa hadapi, karena ada nama Yesus Kristus. Jadi saudara, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita, memimpin iman kita. Dan ingatlah selalu bahwa Dia yang tekun menanggung bantahan-bantahan, menanggung berbagai macam beban-beban kehidupan kita. Hanya di dalam Dialah dosa bisa diampuni dan membuat kita tidak putus asa lagi. Nah, saudara-saudara, harus kita akui ada banyak orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus juga mudah stres dan tergoncang ketika menghadapi masalah. Nah, saudara-saudara, karena kita fokus hanya bertumpu pada masalah situasi yang ada, tidak kita seolah-olah terbawa arus. Kita lupa bahwa ada Sang Maha Kuasa, ada yang Maha Tabib, Maha Penolong, yaitu Yesus Kristus. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Saudara-saudara, mari kita belajar mengaktifkan mata iman kita. Jangan coba mengaktifkan HP tiap pagi, setiap saat. Tapi juga kita harus mengaktifkan mata iman kita supaya kita jangan melihat yang lain, hanya memperhatikan HP dan seterusnya. Tapi kita harus melihat pekerjaannya yang ajaib di tengah goncangan ancaman zaman sekarang ini. Bila kita berjalan dengan mata iman, kita akan menyadari bahwa ada roh Tuhan di dalam diri kita. Seperti tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kita, kekuatan kasih dan ketertiban. Ketertiban penting. Makanya ada namanya protokoler kesehatan. Ada ketertiban. Dan rohnya itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Meskipun iblis setiap saat selalu mau menggoda kita, tapi rohnya itu tidak akan mampu mengalahkan roh dari Tuhan. Dunia boleh saja bergoncang hebat, asal kita tetap melekat pada Tuhan dan mengandalkannya di dalam segala hal, maka kita akan berada di dalam kerajaan yang tidak akan tergoncang sepanjang kita berpegang kepada Yesus Kristus. Sebab kerajaan yang sesungguhnya adalah diri kita, bukan yang lain. Hati kita, iman kita. Maka jadikanlah diri kita ini serta hidup kita sebagai kerajaan Allah yang tidak akan pernah dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan duniawi. Saudara-saudara, kita masih dalam tantangan virus corona, maka akhir khotbah saya mau katakan, lawanlah virus corona dengan melakukan 5M. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan tetap menolong kita, menggembalakan kehidupan kita dalam menghadapi virus corona. Amin.
ini tentang mencari jawaban atas setiap keraguan. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri renungan ini dalam doa, dalam bentuk puji-pujian. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hamba-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hamba-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ini sebagai ungkapan syukur saya karena setelah saya dioperasi pada tanggal 10 Mei yang lalu, dan lewat operasi itulah justru saya menjawab panggilan saya. Karena tumor di kepala ini sudah diangkat, sehingga jadi penyanyi pun juga bisa dicoba-coba. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya
menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hamba-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.